Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya Gunter Sianturi dalam renungan firman Tuhan yang kali ini tanggapan terhadap sebuah video yang mengatakan bahwa belum ada orang mati di neraka atau di sorga. Mereka masih dalam kuburan. Ini videonya. Selalu ada kata-kata yang sering kita dengar adalah tenanglah bersama dengan Bapa di surga, lalu selamat jalan. Padahal itu sebenarnya salah besar. Dan belum ada orang yang ke surga ataupun di neraka pada saat ini. Mari kita bahas. Seringkali di setiap pemakaman kebanyakan orang mengatakan dia sudah damai di surga. Analoginya seperti di persidangan, kita ambil ya. Jadi pada saat ada seorang penjahat yang akan dimasukkan ke dalam penjara, dia harus ketok palu dulu baru diketahui hukumannya sekian tahun dan dia akan dihukum di penjara. Dalam Wahyu 22 ayat 12, Yesus mengatakan, "Aku akan datang segera, aku akan membawa upahku dan membalaskan kepada setiap orang." Jadi, kalau kita perhatikan, upah yang dibawa Yesus adalah untuk pada saat dia kedatangan kedua kali, bukan pada saat orang itu sudah meninggal. Yohanes 11 ayat 11 cerita tentang Lazarus. Yesus menyampaikan bahwa orang mati itu tidur. Dan Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6 itu mengatakan bahwa mereka itu nggak tahu apa-apa orang yang sudah meninggal ini. Jadi nggak ada orang yang pada saat ini lagi disiksa di neraka, bahkan lagi bernyanyi untuk Tuhan di surga, nggak ada. Kecuali beda kasus seperti Elia dan juga Musa. Semuanya lagi tidur di dalam tanah, lagi di kuburan, menunggu panggilan bangun melalui sangkakala Allah pada saat kedatangan. Itulah videonya. Ya, kita akan bahas bagaimana sebenarnya keadaan orang mati. Saya menghargai video ini untuk bisa kita bahas. Yang pertama, intinya adalah tidak ada sampai hari ini orang di kuburan, apakah disiksa atau bagaimana, atau di sorga. Semuanya masih di kuburan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi dikasih tahu ada Wahyu 22 ayat 12, yaitu tentang memberi upah nanti Tuhan Yesus datang. Kemudian Yohanes 11 ayat 11 katakan bahwa Yesus berkata bahwa dia sedang tidur. Walaupun dalam ayat 13-nya dikatakan bahwa Lazarus sudah mati. Nah, Pengkhotbah 9 ayat 5 dikatakan bahwa orang mati tak tahu apa-apa. Itu kira-kira video isinya tadi. Lalu yang pertama yang harus kita bicarakan pertama ialah istilah sorga. Ada istilah sorga itu disebut Firdaus. Firdaus itu Lukas 23 ayat 43, kemudian Yerusalem baru dalam Wahyu 21 ayat 2, kemudian sorga dalam Wahyu 14 ayat 17, kemudian hidup yang kekal Matius 19 ayat 16, kemudian pangkuan Abraham Lukas 16 ayat 22, kemudian dalam bahasa Yunani Ouronanon, kemudian dalam bahasa Inggris heaven. Kemudian neraka, ada yang sebut alam maut, itu Lukas 16 ayat 23, kemudian maut Wahyu 20 ayat 14, kemudian bahasa Yunaninya Geenan atau dalam bahasa Inggris hell. Kemudian dalam Wahyu 4 ayat 43, Markus 4 ayat 43, api yang tak terpadamkan. Kemudian dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 19, di mana Tuhan Yesus pergi mengunjungi roh-roh yang mati pada waktu air bah, itu disebut di dalam penjara. Jadi istilah-istilah ini ya ada hubungannya dengan orang-orang mati, di manakah ditempatkan. Tetapi yang pasti di dalam alam roh hanya ada dua tempat, yaitu sorga dan neraka. Soal istilah apakah neraka, apakah alam maut, apakah hell, apakah api yang tak terpadamkan, apakah penjara, itu yang bagi saya itu soal kedua. Yang penting bahwa tafsiran di sana atau perkataan di sana itu sudah pasti tidak seindah di sorga. Memang penghakimannya belum, karena Tuhan Yesus nanti akan datang. Nah, sekarang
siapakah manusia itu? Manusia menurut 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kemudian Kejadian 2 ayat 7 itu terdiri dari debu dan nafas atau roh. Kemudian bagaimanakah kalau manusia mati? Dalam Lukas 16 ayat 23 itu di sana dikatakan bahwa orang mati itu, orang kaya itu dikubur ya. Tetapi di sana katanya dia dijelaskan bahwa ia sudah menderita sengsara di alam maut. Jadi berarti yang dikubur itu hanya badannya, sedangkan rohnya itu hidup. Karena manusia tadi ada badan, tubuh, dan roh. Jadi yang dikubur itu adalah badan, tubuh, sedangkan rohnya menderita sengsara di alam maut katanya. Lalu di manakah roh orang mati? Saudara, yang pasti dalam alam roh hanya ada 2 tempat. 1 sorga dan 1 neraka. Tadi saya sudah sampaikan, sorga itu apa-apa saja disebut. Kemudian neraka itu apa-apa saja disebut. Nah, kalau kita perdalam dalam Lukas 16 ayat 21 sampai 30-an itu tentang orang kaya dan orang miskin. Dan itu dikatakan bahwa kalau orang miskin itu terus dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya dikubur, lalu sementara ia menderita sengsara di alam maut. Saudara, kalau disebutkan di sana alam maut, apakah itu neraka? Saya sudah sebutkan tadi, istilah-istilah. Ada alam maut, ada penjara, ada, itu soal lain lah. Tapi yang pasti, itu bukan di satu tempat yang hayal atau gentayangan, tidak. Karena roh itu pasti ada. Jadi dia sudah berada di satu tempat. Dan tempat itu mana? Nggak mungkin di sorga kalau ia tidak percaya kepada Yesus. Jadi orang mati itu percaya ya ke sorga. Soal istilah apakah di Firdaus, apakah di mana, itu soal nanti. Tetapi yang pasti bukan di neraka atau di tempat penderitaan. Atau katakanlah tempat penderitaan dan tempat yang menyenangkan. Seperti Wahyu pasal 21 ayat 4, bahwa sorga itu tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi perkabungan, semuanya senang, aman, nyaman, dan bahagia. Jadi katakan saja begini, tempat yang aman dan yang tidak aman. Dan roh itu pasti ada di 2 tempat ini. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa roh itu ada di dalam kubur atau orang mati itu disebut di dalam kubur, apakah maksudnya kawan kita ini bahwa roh itu juga ada di dalam kubur? Ya itu sudah pasti tidak demikian, dan itu sudah kembali kepada zaman Parbegu dulu bahwa roh itu dianggap ada di kuburan itu. Nah, padahal tidak ada di situ, yang ada hanya kuburan itu saja sama badannya yang sudah jadi tanah. Jadi harus jelas di sini. Kalau pengertian kawan kita ini mengerti roh dan itu ada di dalam kubur, itu pasti sudah tidak benar. Jadi yang pasti bahwa roh orang mati itu tidak dikubur. Lalu di mana? Nah, itu ada di 2 tempat tadi. Kalau ia percaya, ada di pangkuan Abraham. Di mana itu? Nah, saya di tempat yang aman dan tidak penderitaan. Nah, begitu saja. Nah, kemudian yang tidak percaya, maka dia di alam maut. Di mana itu? Ya, tempat yang tidak aman atau tidak senang. Lukas pasal 16 itu tentang orang kaya dan orang miskin itu bukan perumpamaan. Saudara, jangan bilang itu perumpamaan, karena tidak ada tertulis di situ perumpamaan. Itu pasti kejadian nyata. Memang di sebelumnya ada perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan jangan bilang kalau dalam perikop itu disebut perumpamaan. Saudara, dalam Alkitab aslinya tidak ada itu judul-judul perikop, nggak ada. Itu langsung dari pasal ke pasal. Sehingga kalau di perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur juga ditulis di situ bahwa perumpamaan tentang, katanya. Tapi orang kaya dan Lazarus itu tidak ada tertulis bahwa itu perumpamaan. Sekali lagi, janganlah menafsir sembarang saja. Kalau tidak ada ditulis perumpamaan, ya bukan perumpamaan. Jadi kejadian itu benar.
bahwa Lazarus itu ada di pangkuan Abraham dan orang kaya itu ada di alam maut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau demikian, benarkah orang mati itu di kuburan? Dari pasal-pasal ayat ini yang kita tahu adalah bahwa yang dikubur itu adalah badannya, sedangkan rohnya ada di dua tempat tadi. Entahkah itu di alam maut atau di pangkuan Abraham atau di Firdaus dan yang lainnya. Yang penting saya mau sampaikan bahwa bukan di tempat yang senang, berarti di tempat penderitaan. Jadi tidak ada menengah atau antara alam yang menyenangkan dengan alam yang menyusahkan, gak ada. Hanya ada dua tempat itu. Nah, saudara, itulah kira-kira tanggapan kita terhadap video tadi. Tuhan kiranya memberkati. Sampai jumpa. Salam.